Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Perkenalkan, saya Dr. Tommy. Di sini saya akan menjadi MC selama kajian berlangsung. Kepada yang terhormat Profesor, Dokter, sejawat, serta para hadirin sekalian, kami ucapkan jazakallahu khair, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara kali ini. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Arif Alamsyah Mars, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir untuk mengisi pengajian rutin kali ini dengan tema terus berbaik sangka kepada Allah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia dan juga hidayahnya kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan juga nikmat iman sehingga dapat berkumpul dalam majelis ini. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam sebagai agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikuti dan semoga termasuk dalam umat yang beliau akui di yaumil akhir kelak. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita yaitu Dr. Bilal dan setelah tilawah oleh Dr. Vincent. Kepada waktu dan tempatnya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Terima kasih kepada Dr. Bilal dan juga Dr. Vincent yang telah membacakan ayat suci Al-Quran serta artinya. Semoga kita semua yang di sini yang mendengarkan mendapatkan pahala dan manfaat. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara inti yaitu tausiah mengenai terus berbaik sangka kepada Allah yang akan dibawakan oleh Dr. Arif Alamsyah Mars. Kepada waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya jelas ya, sahabat semuanya. Baik, dokter, terdengar jelas, dokter. Ya. Ini saya mohon maaf, nanti kebetulan sinyalnya ini agak kurang stabil di tempat saya ya. Mudah-mudahan bisa bertahan. Nanti kalau ada yang sesuatu yang kurang pas, mohon saya diberitahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, tes, tes. Baik dokter, terdengar dokter. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, menguatkan jiwa-jiwa kita semuanya untuk bisa selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini akan membahas sebuah amalan hati, ya. Kita tahu bahwa amalan itu ada ulama yang membagi menjadi dua, yaitu amalan lahir, ya, dan amalan hati. Amalan lahir itu lebih didominasi oleh gerakan-gerakan anggota badan. Gerak hati kita. Dan para ulama, jumhur ulama itu sepakat bahwa amalan hati itu lebih utama dibandingkan dengan amalan lahir. Karena amalan lahir yang tidak disertai amalan hati, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merasa bahwa dia sudah melakukan amalan yang luar biasa, ya. Tapi karena rusaknya amalan hati, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati itu semisal ikhlas, itu amalan hati. Ya, semisal khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan hati. Kemudian roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga amalan hati. Nah, salah satu amalan hati yang utama yang banyak juga dibahas di kitab-kitab tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa itu adalah husnudzon billah, atau bagaimana kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan saya sharing sedikit ya untuk para PPTS atau bahkan mungkin ada para senior saya mohon maaf, ngapunten jika saya tidak bisa melihat semuanya ya, para senior, para konsulen yang hadir pada kesempatan sore ini, tentu itu para PPTS yang saya cintai ya. Saya izin share ya, Dr. Tommy ya. Kamu terlihat ya, Dr. Tommy atau Dr. Vincent? Baik, sampun dokter. Sampun ya. Baik, untuk berbaik sangka kepada Allah atau bahasa Arabnya bisa disebut dengan husnudzon billah ya. Bagaimana kita bisa senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun pikiran kita, perasaan kita merasa bahwa ini takdir Allah ini buruk nih. Ya, jadi walaupun rasa-rasanya itu kita merasa bahwa ini kayaknya kok buruk ya. Nah, tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ingat bahwa rukun iman itu ada 6. Ya, ini sangat basic saya kira. Yang terakhir itu adalah kita diminta beriman kepada takdir. Ya, dan di situ ada tambahannya khairihi wa syarrihi. Jadi takdir yang baik maupun yang buruk dalam kacamata manusia tentunya. Karena sebetulnya tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Selalu ada baiknya buat kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuatu yang pasti baik. Makanya kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan kepada kita itu selalu baik. Ya, selalu baik menurut perhitungan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu maha adil gitu terhadap apa yang kita persangkakan. Kalau para PPDS barangkali pernah ikut kajian lain atau ingat kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, ingat ya, kisah itu dalam Al-Qur'an diceritakan cukup panjang ya. Bagaimana Nabi Musa itu kan berburuk sangka terus tuh sama Nabi Khidir ya kan. Ada anak yang dibunuh, ada macam-macam lah, ada harta yang diambil, ada rumah yang dirobohkan dan seterusnya dan seterusnya.
Sampai kemudian Nabi Musa ini merasa Nabi Khidir ini gimana sih gitu ya. Nabi Khidir ini kok begini sih, kok jahat banget kalau bahasa milenialnya gitu. Ternyata setelah diceritakan oleh Nabi Khidir satu persatu reasoningnya, hikmahnya, alasannya, Nabi Musa baru paham. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Ya, itu antara manusia dengan manusia, apalagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dengan sebuah kisah ya. Jadi husnudzon billah itu menurut para ulama adalah sebab kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini menarik sekali. Jadi asbab husnul khotimah atau sebab orang itu husnul khotimah itu bermacam-macam. Ada yang karena tauhidnya, ya karena amal solihnya, ya karena berbaktinya kepada orang tua, karena dia gemar memaafkan orang lain. Ya, ada satu sebab yang cukup sering ya menurut para ulama itu menjadi asbab orang itu husnul khotimah, itu adalah husnudzon billah. Didasarkan kepada sebuah hadis orang wanita Ansor yang beliau ini menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita Ansor ini menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini, jadi beliau ini punya anak 10, para sejawat sekalian. Anak 10 ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk diserahkan kepada Rasulullah sebagai mujahid. Pokoknya anakku ini aku serahkan sebagai mujahid fisabilillah, ajaklah berperang. Akhirnya satu persatu anaknya itu ikut perang dan meninggal sebagai seorang syahid. Nah, tinggal anak yang bungsu ini. Anak yang bungsu ini tidak syahid, bahkan kemudian agak, mohon maaf, teledor gitu. Beberapa dosa itu dia lakukan. Nah, sampai akhirnya kemudian anak yang bungsu ini sakit. Nah, ketika nazak, ya, ketika mendekati ajalnya itu, dia berada di pangkuan ibunya. Ya. Kemudian dalam kondisi nazak itu, ibunya itu merasa galau gitu. Dia bilang kepada anaknya, ini diceritakan semua kepada Rasulullah ceritanya ini. Ya. Gimana ya Rasulullah, bagaimana saya tidak galau? Anakku semuanya syahid dan insya Allah berada di dalam surga. Tapi anakku satu ini dia beberapa kali terjebak ke dalam dosa. Ya, walaupun dia kemudian mengaku dia telah bertobat. Jadi ini bagaimana? Ini kemudian saya merasa bisa tenang dengan anak saya yang bungsu ini. Nah kemudian anaknya ini Masya Allah, dia bertanya kepada ibunya. Ceritanya. Wahai ibu, apakah engkau mencintai aku? Kata anaknya. Iya, aku mencintai engkau. Gitu. Nah, apakah kalau ada api yang menyala-nyala di sana, kemudian ada orang yang menyuruh ibu untuk melemparkan aku ke api itu, apakah ibu akan melemparkan aku? Gitu. Tentu tidak anakku. Kenapa ibu? Karena aku mencintai kamu. Nah, apa kata-kata anaknya kemudian? Ini yang Masya Allah. Ya, dia mengatakan kepada ibunya itu begini, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bukankah kau tahu bahwa yang menciptakanku lebih penyayang daripada yang melahirkanku? Masya Allah ya kalimatnya. Bukankah kau tahu, ini bicara sama ibunya nih. Bukankah kau tahu bahwa yang menciptakanku itu lebih penyayang daripada yang melahirkanku? Lah kalau yang melahirkanku aja nggak tega melemparkan aku ke api neraka, apalagi yang menciptakan aku. Kemudian meninggal anak itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda kepada ibu tadi, kabar gembira untukmu, kata Rasulullah. Sungguh anakmu telah diampuni Allah karena berbaik sangka kepada Tuhannya. Ya, jadi dalil ini ya dijadikan istimbat gitu ya oleh para ulama. Kenapa orang tuh harus wajib husnudzon billah, supaya dia itu bisa punya kans untuk husnul khotimah dan diampuni dosa-dosanya. Dan ini ada beberapa riwayat lain yang saya tidak masukkan di sini ya. Ada cerita dari salafus saleh, ada yang bermimpi ketemu dengan para ulama.
yang mereka mengatakan bahwa dosaku itu banyak, cuman semua dihapuskan Allah hanya gara-gara satu aja amalan hatiku. Apa itu? Kepada Tuhanku. Ya, jadi setiap dikasih sakit baik sangka, ya setiap ban gembos baik sangka, hujan baik sangka, iya kan teman jaga agak telat operan baik sangka, ada ya gitu ya kadang-kadang ya PPDS ya. Jadi wayai operan telat 1 jam itu ya baik sangka kan gitu kan. Kemudian anak sakit baik sangka, kena jaga pas COVID baik sangka, pokoknya baik sangka terus. Ya, jadi ketika kita baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya kans untuk diampuni dosa kita. Dan ini salah satu dalilnya. Nah, tentu ibu itu gembira sekali kan. Dan bayangkan ya, dia punya anak 10, yang 9 itu mati syahid. Satunya ini mati di pangkuannya, tapi dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa. Artinya para senior, para sejawat semua, atau bahkan mungkin ada perawat atau tenaga nakes lain yang ikut ya. Jadi apapun kondisi kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah merasa bahwa kita suuzon sama Allah, Allah akan membenci kita, meninggalkan kita, tidak. Ya asal kita mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Sebagaimana kisah ini. Ya, ini sesuatu yang barangkali perlu sama-sama kita renungi. Ikhwati fillah rahimakumullah, para sejawat semua. Nah, sebaliknya Rasulullah SAW ya, kalau kita melihat dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ke 15197 ya. Jadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan pernah rela maut meregang nyawamu kecuali kau telah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah memperingatkan kita, mengingat, walaupun di sini tidak disebutkan kaumnya yang mana ya, ada satu kaum, kata Rasulullah SAW, yang telah diluluhlantahkan oleh Allah karena prasangka buruk mereka kepada Tuhan. Nah ini sebaliknya ya, kalau kita tidak berbaik sangka kepada Allah, kita bisa ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum yang berburuk sangka kepada Allah akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Fussilat ayat 23 ya, nanti para jawab semuanya bisa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi hati-hati kita sampai mengatakan, tuh ya Allah takdirmu kok kejam banget. Nah itu hati-hati itu. Kata-kata yang kelihatannya sepele ya, tapi itu menjadi sebab Allah meluluh lantakan suatu kaum. Ya, sifat-sifat bahwa kita ini suka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kok begini ya sama saya, Allah kok begini ya sama saya, padahal saya sudah begitu dan seterusnya. Oke, hati-hati sekali dengan perasaan dan amalan hati yang seperti itu. Ini ada dalam surat Fussilat ayat 23. Kalau di kitabnya aslinya juz 32 halaman 373. Nah, biasanya orang-orang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ya, mau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya justru kalau kita ini sebagai orang beriman ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, bahwa Allah itu kalau mencintai suatu kaum ya, maka Allah akan menguji kaum itu. Ya, ada yang dikasih sakit untuk dihapuskan dosa-dosanya ya. Ada yang disempitkan hartanya, ada yang tidak dikasih keturunan, ya, ada yang
diakasih dengan paceklik gitu ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Makanya sebetulnya ketika kita kemarin diuji dengan COVID-19 ya, teman-teman PPDS barangkali luar biasa sekali perjuangannya di rumah sakit ya, diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, itu indikator kalau kita ikhlas kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Ingat ya para PPDS, sejawat semuanya yang saya cintai, para hadirin, Allah itu kadang-kadang kalau mencintai hambanya, bukan ujiannya yang dicabut, tetapi hati kita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang dibimbing untuk meluas, hati kita yang dibimbing untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi bukan ujiannya yang dicabut gitu. Bahkan ujiannya dipertahankan dulu sama Allah. Sampai kemudian hati kita itu merasa ridho, merasa kalau bahasa psikologinya itu acceptance, merasa ridho dengan ujian itu. Kemudian kita memilih untuk berhusnudzon kepada Allah, Allah angkat derajat kita, Allah cabut ujian kita. Kadang-kadang polanya seperti itu. Bahkan ada juga yang Allah cintai hambanya itu enggak dicabut-cabut ujiannya. Lah kan ujiannya seumur hidup. Barangkali ngapunten ya, para hadirin yang diuji dengan anak yang berkebutuhan khusus. Betul enggak? Lah kalau punya anak berkebutuhan khusus itu kan ujian seumur hidup. Betul ya? Ujian seumur hidup tuh. Ya, itu kan berarti kan ujiannya nggak dicabut-cabut gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah ketika mencintai hambanya? Yang dilakukan oleh Allah, Allah bimbing hati hamba itu untuk apa? Untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meluaskan hatinya, ya, untuk bisa menerima dengan ridho. Makanya kan salah satu doa yang dianjurkan itu doanya Nabi Musa itu ya, Rabbisrohli sodri. Ya, Rabbisrohli sodri. Ya Allah, luaskanlah dadaku. Hanya dada yang luas tuh yang bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dada yang luas yang bisa menerima dan mencari hikmah ya, dari setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, maka kemudian sebutlah kekakuan di dalam lisanku. Ini kan sesuatu yang Masya Allah ya, karena memang setiap kaum ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diuji. Dan jangan kemudian kita mengatakan bahwa kita ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau iman kita itu belum diuji gitu. Ya, ahasiban nasu ayyutsrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang barangkali sering dibacakan oleh para mubalik yang lainnya. Jadi jangan kemudian kalian mengatakan bahwa diri kalian ini sudah beriman ya sebelum kalian diuji gitu ya. Mungkin ujian itu akan menyempitkan hidup kalian, menyempitkan dada kalian. Ya. Yakinlah, ikhwati fillah, orang yang berhusnudzon kepada Allah itu bahwa selalu ada kafilah yang lewat, ya, yang seakan-akan mengangkat Nabi Yusuf dari gelapnya sumur. Jadi ini sebuah metafor, ya, sebuah kisah metafora. Kan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu sering mempengaruhi jiwa kita itu dengan metafora. Ya. Salah satu metaforanya adalah kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya masuk ke dalam sumur, ya, dalam sumur yang begitu gelap, ya kan, Nabi Yusuf itu takut sekali, nyaris tidak ada harapan. Kemudian beliau mencoba untuk merangkak, gelap sekali, mencoba untuk meraba ke atas, naik ke atas, tidak bisa, jatuh gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba qadarullah ada kafilah yang ingin mengambil air, loh ada apa di bawah, ternyata ada orang gitu. Kafilahnya dari mana, lewat jalur yang mana gitu kan, nggak jelas, tiba-tiba lewat dari situ kemudian mengambil Nabi Yusuf dari gelapnya sumur. Jadi ini yang perlu sama-sama kita yakini ya, bahwa Allah yang menguji kita jugalah Allah yang selalu menolong kita selama ini. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita itu kan adalah Allah yang selalu menolong kita selama ini. Jadi kalau kita membaca
surat Yusuf, ya, melihat bagaimana pertolongan Allah itu didatangkan kepada Nabi Yusuf, itu luar biasa sekali. Dan kisah Nabi Yusuf ini disebut sebagai ahsanul qasas, ya, sebagai kisah yang terbaik dalam sejarah manusia gitu. Dan ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kisah itu luar biasa sekali memang perjalanannya, ya. Bagaimana seorang Yusuf yang mengalami bullying, mengalami perbudakan, human trafficking, dijual sebagai budak, difitnah sebagai seorang penzina, dimasukkan penjara tanpa pengadilan yang jelas, kan begitu ya. Apa yang nggak dia lakukan, dituduhkan begitu saja kepada hidupnya. Dia bersabar, dia berhusnudzon kepada Allah, pada akhirnya happy ending juga kan. Ya, jadi satu persatu dibukakan hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata kalau Nabi Yusuf ini tidak dibuang, Nabi Yusuf ini tidak dijadikan budak, Nabi Yusuf ini tidak di penjara dan seterusnya, barangkali beliau tidak akan menjadi perdana menteri atau menteri keuangan di zaman Mesir pada saat itu, ya. Dan ini sesuatu yang patut kita yakini. Pokoknya teman-teman kalau berada di titik-titik terendah, di masa-masa susah, ya, diuji dengan sesuatu, ingat ya bahwa akan ada kafilah yang lewat. Kita nggak tahu tiba-tiba Allah datangkan siapa kepada kita, ya. Ini buah dari husnudzon billah itu ketika detik-detik terakhir, teman-teman semua. Itu yang sering sekali, makanya saya sering sampaikan, saya tulis juga di status, ya, bahwa Allah itu suka menolong kita di detik terakhir. Itu kenapa? Karena Allah itu suka hambanya yang tadinya hopeless, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi speechless. Yang tadinya sudah nggak punya harapan, ya, kemudian dia speechless. Dia tidak bisa berkata-kata lagi kecuali, ya Allah, begitu baiknya Engkau kepada aku. Ya, begitu baiknya Engkau menolong aku di masa-masa yang susah seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, satu cara yang sering saya sampaikan, saya lakukan juga dalam diri saya sampaikan kemarin di Departemen Paru juga, ya. Tentang ini mungkin ada teman-teman Paru juga yang hadir, ya. Jadi bagaimana kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya itu selalu minta dengan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk apa? Ya, untuk bisa melihat keindahan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku untuk melihat keindahan dari semua takdir-Mu. Walaupun barangkali saat ini kita belum bisa melihat keindahan itu. Ingat ya, pelangi itu kan tidak hadir kecuali ada hujan dulu, ya. Pelangi nggak mungkin tiba-tiba hadir kan begitu, ya. Jadi ketika kita berada dalam suatu kondisi itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku untuk melihat keindahan dari semua takdir-Mu, ya. Ya, dengan sebuah keyakinan bahwa tadi sudah saya singgung sedikit di depan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang ada di alam semesta ini itu tidak ada yang sia-sia. Ya, setiap angin yang berhembus, setiap daun yang jatuh, ya kan? Kemudian setiap suara yang kita dengar itu, suara jangkrik, suara hujan, suara apa, itu semua nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, termasuk ujian-ujian yang didatangkan Allah kepada kita, termasuk air-air mata yang kita keluarkan, ya. Termasuk semua luka, semua perih, semua masa lalu yang kita alami, semuanya membawa pelajaran. Ya, katanya kalau orang baik itu membawa pertolongan, orang yang tidak baik membawa pelajaran. Semuanya tidak ada yang sia-sia yang didatangkan Allah kepada kita. Semuanya membawa sebuah hikmah yang selalu kita harus pelajari. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa melihat keindahan dari semua takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah akan dimudahkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis qudsi yang sering kita dibahas juga di banyak tempat, ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagaimana yang dipersangkakan oleh hamba-Ku. Jadi
lagi azab Allah Subhanahu wa taala karena kita berburuk sangka kepada zat yang maha baik. Iya kan? Kan kita berburuk sangka kepada zat yang maha baik. Wong kita berburuk sangka sama manusia yang baik aja nggak boleh gitu ya. Apalagi ini berburuk sangka kepada zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa baiknya sama kita. Kan begitu. Ya, jadi ini harus selalu kita sama-sama budayakan pada diri kita. Ya Allah, izinkan aku melihat keindahan dari semua takdir-Mu. Nah, yang kedua, setelah melihat keindahan dari semua takdir Allah, kalau kita ingin lebih mudah untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, hadis nomor 2396. Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Jadi teman-teman harus ingat nih, ketika Anda mendapatkan cobaan itu gede gitu ya, maka pahalanya itu juga gede. Sama kayak sholat kan, sholat yang paling berat itu ya insya Allah pahalanya paling besar. Yaitu sholat apa? Sholat isya sama sholat subuh ya. Ya kan, makanya orang munafik itu kan susah sekali, apalagi yang laki-laki harus berangkat ke masjid itu. Nah, seperti itu. Jadi dalam kondisi yang berat, terus kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa pahala yang besar itu dijanjikan kepada kita. Ya, apabila Allah ini senada dengan hadis sebelumnya, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoi. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, makanya kalau kita tidak mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ridho dan kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ingat aja, yang berat itu pahalanya pasti besar. Ya sama kalau kita misalnya sekolah itu makin tingkatannya makin tinggi ya, insya Allah gelarnya ya makin bergengsi kan, begitulah ya kira-kira kan. Ya. Saya kemarin di bagian paru itu memberikan sebuah metafora gitu ya. Misalnya panjenengan saat ini dikembalikan ke TK-nya panjenengan dulu ya, mesti juara umum kan begitu ya. Tapi ya kemudian apa panjenengan kalau naik ke panggung dikasih penghargaan juara umum itu panjenengan bangga kan? Enggak tuh. Apalagi sudah jenggoten ya toh, sudah ada yang putih-putih jenggotnya itu ya. Juara umum di TK barangkali sesuatu yang biasa bahkan memalukan itu. Iya kan, tapi menjadi lulusan terbaik di ujian nasional PPDS penyakit dalam lah, itu barangkali udah setara lah dengan kemampuan antum gitu ya. Nah, makanya sama seperti itulah hidup ini. Ya, semakin berat ya rasanya antum sekolah itu ya. Selain pahalanya makin besar, tentu kepuasan yang didapatkan juga makin besar ya. Itu yang harus selalu kita jaga. Mau berangkat ke masjid tuh rasanya kok berat gitu ya. Itu kalau dipaksakan itu justru pahalanya pada saat itu makin besar. Ya, para sahabat semuanya ya. Saya selalu memberikan sebuah ilustrasi itu seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat misalnya musim semi gitu ya, dibandingkan dengan musim salju gitu, kelihatannya kan wah indah ya musim semi itu ya, dibanding musim salju itu ya. Tapi ternyata kan malah banyak orang yang mencari untuk datang ke sebuah negara di musim salju gitu. Apalagi bagi orang-orang yang nggak sendiri yang tidak dimiliki oleh musim-musim yang lainnya. Bahkan ada negara ketika musim gugur itu banyak dikunjungi. Misalnya ada sebuah tempat di Jepang atau di Korea gitu ya. Itu dikunjungi justru di saat-saat musim gugur karena di saat musim gugur itu keindahannya luar biasa. Warna-warnanya itu ya, itu luar biasa. Nah, ini kan berarti menunjukkan kepada kita bahwa ya setiap musim atau setiap takdir yang diberikan kepada kita ya itu punya pesona keindahannya sendiri-sendiri yang kita harus bisa ambil hikmahnya gitu ya. Apa ya maksudnya itu keindahan bagi diri saya yang bisa saya ambil ya dari musim itu ya, apa yang bisa saya ambil dari musim itu keindahannya. Nah, ya kalau kita sudah dapat tuh keindahan itu, maka kita bisa mensyukuri ya, bukan lagi menyesali, apalagi meratapi gitu.
Ya, saya yakin deh di sini PPDS penyakit dalam misalnya sekarang disuruh diizinkan berangkat ke Turki lihat musim salju pasti berebut tuh ada yang lihat ya pengen ke sana itu ya. Cuman sayangnya katanya banyak penyebaran COVID ya dari Turki ya. Ya, misalnya begitu ya. Atau ke tempat yang lain gitu ya, suruh lihat musim salju ya karena nggak pernah lihat salju kan. Ingin lihat bagaimana sih keindahan pesona musim salju. Artinya ikhwati fillah para sejawat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ingin terus berbaik apa yang sudah dan sedang terjadi. Apalagi yang pernah saya sampaikan juga di acara interna pada beberapa saat yang lalu, jangan pernah terus-menerus merasa menjadi korban dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, stop merasa menjadi korban dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap musim itu memiliki pesona sendiri-sendiri. Musim hujan dan musim kemarau punya pesona sendiri-sendiri. Ya kan? Musim semi, musim gugur ya, kemudian musim salju juga punya pesona sendiri-sendiri. Tugas kita apa? Mencari hikmah dan pesonanya itu. Bahkan ada seorang salafus solih yang mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah mencabut sebuah musibah sebelum kita mengambil pelajaran darinya. Jadi kalau kita dapat musibah kok nggak dicabut-cabut oleh Allah, mungkin kita belum mengambil pelajaran darinya. Jadi ngapunten, misalnya ada seseorang gitu ya, bukan PPDS internal lah, ada seseorang kok musibahnya itu beruntun berturut-turut hampir sama kok itu aja gitu ya. Itu barangkali tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebabnya karena dia belum mengambil pelajaran dari. Terutama pelajaran untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin saya kurang ini, kurang sedekah, mungkin saya kurang bersyukur, mungkin saya kurang berbakti kepada orang tua, ya, mungkin saya kurang apa, ya. Itu yang perlu dibudayakan ya kepada diri kita. Jadi kita tidak mudah-mudah untuk menyalahkan si A, si B, si C, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ya karena kita memiliki rukun iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ya yang tadi sudah saya sampaikan. Terakhir barangkali para sejawat semuanya sebelum kita diskusi ya ada sebuah kata-kata yang ingin saya gunakan untuk menutup acara kajian kita pada sore ini ya. Kajian yang memang sengaja saya dedikasikan ya untuk memperkuat jiwa-jiwa kita di masa-masa post-COVID ini ya mudah-mudahan tidak terjadi gelombang ketiga tapi kalau misalnya terjadi insya Allah ya kita sudah menjadi manusia-manusia muslim yang lebih tangguh. Kalau manusia merencanakan dengan cita-cita ya Allah merencanakan dengan cinta. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mencintai kita hatta lebih daripada ibu yang melahirkan kita. Oleh karena itu jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah karena cinta kita. Teman-teman kalau di bagian endokrin nggak mungkin kan ada orang dengan diabetes kemudian dia bilang, "Dok, saya boleh ya minum teh manis?" Oh, iya Pak, saya kasihan sama Bapak. Kan nggak begitu ya. Tapi justru Anda akan berusaha untuk jangan Pak, ya kalau memang terpaksa udahlah pakai sweetener misalnya kan begitu. Pokoknya gimana caranya inilah gulanya, karbonya itu diatur sedemikian rupa. Apa karena kita membenci pasien kita? Tidak, karena kita tahu gitu apa yang terjadi kalau gula darahnya terus naik. Koma apa yang terjadi, komplikasi apa, mikroangiopati dan makroangiopati apa yang terjadi. Dengan keilmuan yang tidak diketahui oleh pasien kita dan kita mencintai pasien kita sebagai seorang tenaga medis, maka kita tidak membolehkan dia makan lebih dari sekian misalnya. Karena keilmuan kita yang mungkin tidak diketahui oleh pasien kita. Nah, bagaimana dengan Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu gitu ya. Mungkin Allah itu tidak memberikan sesuatu itu akan meronta-ronta karena dia merasa tersiksa gitu ya di awal-awal karena belum biasa, atau kita juga akan merasa begitu, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagaimana kita juga mencintai pasien kita supaya dia
tidak mendapatkan komplikasi, tidak koma ya karena gula darah yang tidak terkontrol. Itu gambaran saya pikir yang bisa kita jadikan metafora ya supaya kita semakin yakin bahwa Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui ya, Allah mengilmui segala sesuatu gitu. Insya Allah Allah akan memutuskan segala sesuatu itu dengan keadilannya dan dengan penuh cinta kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa menguatkan jiwa-jiwa kita, dan yang lebih penting adalah membantu kita untuk husnudzon kepada Allah yang akan memudahkan kita untuk menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira begitu, Dr. Tommy dan Dr. Vincent. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas segala ilmunya dan semoga bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkan dan mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang terkumpul di kolom chat. Izin saya untuk memulai diskusi Ustadz. Yang pertama, ya ini ada pertanyaan dari Dr. Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arif, saya Tama ingin menanyakan terkait suatu kasus mengenai berprasangka baik dan ikhlas. Jadi ada teman yang pernah bercerita bahwa dia sering membayarkan hutang saudaranya. Tapi saudaranya yang sering dibantu itu ternyata malah royal dalam kehidupannya dan tidak mencoba untuk hidup sederhana. Lalu teman saya bilang, kadang ikhlas, kadang berprasangka baik Allah menjadikannya perantara untuk membantu saudara. Tetapi di suatu sisi kesal karena tidak hidup, tidak hidup saudaranya yang royal atau boros. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya Dr. Tama ya. Kita membantu orang bersedekah kepada saudara. Yang kita bantu bahkan mungkin motornya lebih bagus daripada kita. Hidupnya royal gitu ya. Ternyata gaya hidupnya Masya Allah bahkan lebih, gaya hidupnya bahkan barangnya beberapa rata-rata di atas kita. Terus bagaimana sikap kita untuk lebih berhusnuzon? Ada satu yang ingin saya ceritakan lebih dulu ya. Aisyah, ibunda Sayyidatuna Aisyah, ya, jadi ibunda kita semuanya, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha itu, masih jelas ya suara saya, Tony? Baik, jelas Ustaz. Ya, itu pernah ya memberikan pelajaran lah kepada kita. Beliau itu kan kalau mau bersedekah itu uangnya dikasih parfum, Ibunda Aisyah itu. Ya, kemudian sempat satu saat ditanya gitu ya, kenapa kok uang yang disedekahkan itu dikasih parfum? Apa jawaban Ibunda Aisyah? Karena ketika aku mensedekahkan uangku, maka yang menerima pertama kali uangku itu bukan orang yang aku sedekahi, tapi orang yang menerima uangku pertama kali Dokter Tama itu kalau ngasih orang, jangan rasakan yang nerima itu orang itu gitu. Yang menerima pertama kali uang itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya bicara tangan tentunya laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi tangannya Allah berbeda dengan tangannya manusia kan begitu ya. Jadi akan diterima oleh tangan Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada orang itu. Jadi ya sudah gitu ya. Kalau sudah diterima Allah ya selesai sudah. Betul nggak ya? Yang diterima Allah, dan Allah itu pasti akan membalas kepada kita dengan balasan yang lebih baik. Ya, sedangkan itu jadinya mau kayak apa uang itu di depan atau di tangan orang yang kita berikan, ya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kadang-kadang ujian keikhlasan itu ada di situ. Ya kan, ujian keikhlasan tuh justru ada di situ. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Kita nolong orang gitu ya. Ternyata 1 tahun kemudian orang itu dapat rezeki misalnya. Betul, bisa aja kan kayak begitu kan. Dapat rezeki, wah tiba-tiba lebih kaya daripada kita misalnya. Terus apa kita terus mengatakan, waduh, ngono wingi gak tak rewangi, wong iku kan begitu kan, nggak begitu. Ya, karena uang kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dibanding orang yang kita tolong. Dengan begitu kita tenang, terutama.
Ya, jadi kita bertransaksi bukan dengan orang yang kita tolong, tapi kita bertransaksi, berjual beli dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, jadi itulah kira-kira cara kita menata hati ya supaya kita tidak mudah-mudah untuk mengungkit barangkali ya sudah gitu. Ya, itu memang rezeki yang sudah menjadi hak dia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena amal soleh dia sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah bertransaksi saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibarat kurir gitu ya kalau saya sering bilang. Kita tuh kurir seperti kurir Gojek itulah. Sudah sampai ya sudah lupakan gitu ya. Paling bintang 5 itu aja kan yang diharapkan ya. Kan begitu ya. Nah, kira-kira begitu insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan termasuk pada diri saya sendiri sehingga kita tidak melekat kepada orang yang tidak melekat kepada uang yang kita sedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Semoga Dr. Tama bisa terjawab pertanyaannya oleh Dr. Arif. Baik, selanjutnya yakni pertanyaan yang kedua, yakni dari Dr. Vincent. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana membedakan sebuah musibah atau ujian yang diberikan Allah kepada kita? Kadang mungkin kita bingung Ustaz, apa bedanya musibah dan juga ujian? Ya. Mungkin Ustaz, terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Vincent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ujian itu sebetulnya ada beberapa bentuk Dr. Vincent kalau dalam Al-Quran. Jadi ujian itu himpunan besarnya. Musibah itu just a part of ujian gitu. Ya. Jadi ujian itu kan kalau kita lihat saja misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan Allah akan memberikan kepada kalian kejelekan ya dan kebaikan itu sebagai ujian. Fitnah di sini artinya ujian. Nah, ujian itu jadi bentuknya itu bisa musibah, bisa juga justru kebalikannya musibah itu. Keberuntungan barangkali kalau kita bilang. Itu sama-sama ujian. Nah, ada satu lagi terminologi yang namanya azab. Nah, azab itu ada beberapa ulama yang mengatakan azab itu dikhususkan untuk orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang munafik yang munafiknya itu sudah sampai pada munafik yang mengeluarkan dia kepada Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah azab itu. Tapi kalau kepada orang beriman selama di dunia loh ya. Selama di dunia ya, maka itu bentuknya adalah ujian. Ujian bagi dia, ujian keimanan dia maksudnya, ujian keimanan dia. Nah, kalau orang yang nggak beriman, apa yang mau diuji lagi? Betul apa enggak? Ibarat kata Dr. Zakir Naik itu, dia nggak sekolah kok diuji ya. Yang diuji itu ya orang beriman gitu. Ya masa saya nggak sekolah PPDS internet terus diuji dengan diuji departemen intern kan ya enggak toh. Ya karena saya nggak tercatat sebagai PPDS intern. Jadi kalau tidak tercatat sebagai orang beriman, ya nggak diuji gitu. Iya kan? Bentuknya apa? Ya azab itu. Jadi loh, tapi kok dia semakin kaya gitu ini. Lah kan bisa jadi azabnya itu justru semakin kaya, semakin dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya. Nah, terminologi itu yang ini saya pahami wallahu alam ya, tentu dengan semua keterbatasan ilmu saya. Sedangkan orang beriman ya itu sebutannya ujian, dan ujian itu ada dua wajah. Jadi Dr. Vincent itu kadang-kadang misalnya sakit ya ujian, sehat ya ujian, betul nggak? Ya, nggak punya uang ujian, punya uang ya ujian. Dr. Vincent sekarang PPDS, belum lulus interna, ujian. Nanti sudah jadi SPPD, ya ujian juga itu. Betul apa enggak? Iya kan? Bahkan mungkin ujiannya lebih berat nanti setelah lulus SPPD kan. Ujian hati, ya ujian macam-macam lah ya. Namanya gelar keilmuan itu kan pasti ujiannya makin tinggi semakin deras ya. Ya misalnya begitu ini gambarannya. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan bisa membantu memahami.
Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Indra. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah eh, dari Dr. Tio. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, izin bertanya di luar topik. Apakah visit pagi ke pasien setelah sholat subuh adalah sedekah subuh? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Gimana? Bentar. Bisa diulang, Iya. Dokter Tommy? Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar topik. Apakah visit pagi ke pasien setelah sholat subuh termasuk dalam suatu sedekah subuh? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Oh, iya. Ya, saya tidak bisa, tentu tidak berani ya mengatakan hukumnya ya, apakah itu termasuk. Cuman kalau diambil secara keumuman hadis lah ya, bahwa semua kebaikan itu sodako. Ya, semua kebaikan itu sodako. Bahkan senyum aja sodako. Jadi ya kalau dilihat dari keumuman hadis ini, insya Allah ya semua kebaikan yang kita lakukan itu sodako. Ya, atau termasuk dalam sedekah subuh. Hanya sedekah subuh yang banyak disebut ya di ceramah-ceramah itu bentuknya adalah amwal, bentuknya adalah harta. Ya, harta. Dan memang dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyebut jihadun fi sabilillah ya, jihad fi sabilillah selalu mendahulukan harta. Hanya ada 2 atau 3 ayat saja yang mendahulukan tentang jiwa. Bi amwalin ya, bi amwalikum wa anfusikum. Jadi amwal atau dengan hartamu, kemudian selanjutnya dengan jiwa. Ya, jadi amwal itu didahulukan dengan jiwa. Maksudnya apa? Orang itu apa ya? Tabiatnya itu pelit gitu. Apa? Tabiatnya itu sangat lekat dengan harta. Makanya ketika dia mampu melepaskan hartanya, gitu ya, apalagi di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh ini menjadi utama? Karena ada 2 malaikat yang turun kan. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagi orang yang bersedekah, maka tambahkanlah mengatakan pada orang yang tidak bersedekah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hancur leburkan hartanya lah, kira-kira begitu ya dalam bahasa yang lugas ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Kalau dari keumuman hadis itu memang ya semua kebaikan itu disebut dengan sedekah. Ya kan, betul ya seperti itu ya. Cuman dalam pemahaman sedekah subuh yang sekarang ini sedang tren barangkali ya disampaikan di mana-mana, itu yang dimaksud memang sedekah yang lebih berwujud sebagai amwal, sebagai harta, ya, sebagai harta, ya, atau uang lah kalau bahasa kita, atau barang atau makanan gitu ya, yang memang ya bentuknya itu yang berasal dari harta kita. Kira-kira begitu. Halo, tes. Sudah masuk Ustaz? Iya, maaf saya terlempar ya barusan.
Baik Ustaz. Oke, Afwan. Monggo, lanjut. Baik Ustaz, kita lanjutkan sesi diskusinya. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya Ustaz dari pertanyaan dari Dr. Vio. Dan selanjutnya pertanyaan dari Dr. Rehan. Ini bertanya bagaimana, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengenai terminologi istri trust itu sendiri? Apakah Allah sudah tidak lagi mencintai kita sehingga memberikan sebuah nikmat, semua nikmatnya tanpa memberikan ujian kembali? Bagaimana membedakannya dengan ujian Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita lihat kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang saya pahami ya, bahwa memang Allah itu kalau sudah menyesatkan hambanya, itu tidak ada yang lagi yang bisa memberikan petunjuk. Ini yang harus kita sama-sama yakini gitu. Walaupun ada beberapa yang loh, masa sih Allah menyesatkan hambanya gitu ya. Dalam artian bahwa memang Allah sudah memberikan begitu banyak ya, petunjuk dan seterusnya, tapi memang hamba itu ya tidak berusaha untuk bisa memahami dan mengambil hidayah itu, tidak berusaha untuk menjemput hidayah itu. Ya. Nah, istidraj itu dalam pemahaman saya adalah bentuk, halo, tes, jelas Dr. Tommy? Halo? Baik, jelas Ustaz. Apa ya? Jadi istidraj itu dalam bentuk ya, wallahu alam ya, itu bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala memang menutup ya pintu hidayah kepada dia, karena hidayah itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah sudah, makanya ngeri, istidraj itu sesuatu yang luar biasa. Terus apakah kemudian ada jaminan misalnya orang itu kemudian ketika dicabut apanya itu kenikmatannya terus dia bertobat? Nah, kalau Allah kehendaki ya bisa saja. Ya, tapi kalau Allah nggak kehendaki ya nggak bisa. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan istidraj untuk memberikan efek jera, itu bisa juga ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan sampai dia kemudian terombang-ambing, dicabut kenikmatannya, terdiam berputus asa. Jadi sakitnya itu kan luar biasa. Bisa jadi dengan sakit yang luar biasa itu dia terkejut, dia bertobat ya, bisa juga dengan izin Allah semuanya. Ya kan? Karena Allah tahu gitu, kalau nggak dibegitukan barangkali orang ini tidak akan kembali kepada hidayah. Kan ada orang itu yang bisa orang dapat hidayah pakai ceramah, bisa ada pakai musibah, bisa ada orang yang dapat hidayahnya ketika dapat musibah bisa dapat musibah baru hidayah, betul nggak ya? Kan gitu kan, ada yang musibahnya 3 baru dapat hidayah, musibah 5 dapat hidayah, ada yang musibahnya 10 pun akhirnya dikasih istidraj, nikmat terus sama Allah, makin lupa jerot pas rasa sakitnya itu setara 1000 musibah, itu baru dia bertobat kepada Allah. Ya, jadi kalau nggak ketabrak tembok 100 kali itu baru, kalau nggak gitu nggak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu tergantung kepada hak prerogatif Allah. Bisa jadi dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya nggak dapat hidayah walaupun dikasih istidraj seperti itu. Merupakan rahasia Allah. Jadi hidayah itu ada 2 ya, ada yang membagi 3, tapi yang paling mudah ada para ulama yang hanya membagi 2. Yang pertama hidayah dilalatu wal irsyad, hidayah yang kita didapatkan dari ngaji kayak begini ini, dari ceramah di YouTube, dari buku-buku gitu ya. Ada yang disebut dengan hidayah itu taufik ya, dan hidayah itu taufik ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu menjangkaunya. Ya, kira-kira begitu. Wallahu Ya, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yakni dari Dr. Salim.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, pada saat kita akan mendapatkan suatu rezeki yang besar, apakah kita boleh berpikir hal itu sebagai cobaan? Terkadang hal itu menjadi was-was dalam diri kita dan menjadi cobaan baru dalam diri kita. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Tadi sudah saya sampaikan, terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu antara khauf dan roja itu harus imbang. Nah ini seninya ibadah hati, seninya amalan hati itu di situ. Makanya riadohnya hati itu luar biasa ya. Beda sama riadohnya otot ya. Kalau riadohnya hati itu Masya Allah ya memang kita harus terus menambah ilmu, harus terus untuk merasa-rasakan dalam hati, ya kan? Bicara satu amalan hati aja tentang husnudzon billah aja udah luar biasa nih anunya kan. Apanya ini gerak-gerik hati kita ini yang luar biasa. Ini susah ngukurnya kan. Intinya adalah kita tidak terlalu senang berlebihan gitu ya. Kalau saya merasa gitu. Dan tidak juga terlalu khawatir berlebihan gitu. Jadi khaufnya bahwa wah ini jangan-jangan nanti dari sini saya akan mendapatkan ini nih. Atau tidak juga merasa bahwa wah ini adalah semuanya Allah cinta sama saya ini. Ini jangan-jangan nanti ujian nih gitu loh. Jadi kita juga harus punya apa namanya ya rasa-rasa bahwa ini bisa jadi juga ujian. Makanya aku harus gunakan harta ini dengan sebaik-baiknya kan. Ini kayaknya bisa, tapi kan dalam hati kan, tapi aku harus tetap hati-hati nih, betul nggak? Ya kan? Karena bisa jadi dengan jalan tol yang lurus ini bisa jadi aku ngantuk nih, bisa jadi nanti aku lupa ngerem nih, bisa jadi apalagi mobilnya enak matic gitu kan, sepi gitu ya, bisa jadi nanti tiba-tiba begini nih kan, nah, itu tetap harus ada, tetapi tidak membuat kita kemudian terlalu was-was, ya karena kalau was-was ini berlebihan didomplengi oleh setan lagi itu juga akan jadi permasalahan. Akhirnya kita nanti jadi suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kalau saya di apa diminta menjelaskan terus gimana ya caranya. Nah, itu yang amalan hati itu kadang-kadang memang harus dilatih dengan rasa-rasa seperti itu. Ya, jadi tidak mudah memang untuk bisa mengajarkannya. Ya kita yang harus mencoba melatihnya pada diri kita. Jadi kalau ada dapat sebuah kenikmatan, ojo nggumunan itu loh, iya toh. Jangan terlalu nggumunan terus seakan-akan itu wah ini apa segalanya gitu ya. Tapi juga ada potensi ujian di situ. Paham ya? Tapi juga kemudian akhirnya tidak menikmati rezeki itu juga salah. Menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi bagian yang penting dalam amalan hati karena syukur itu juga harus dilakukan dengan hati. Ya caranya adalah dengan berhati-hati menggunakan uang itu, mengambil sebagiannya untuk bersedekah, menggunakannya di jalan Allah, untuk hal yang mubah digunakan tidak berlebihan, gitu loh kira-kira. Paham ya? Jadi supaya kita juga tetap apa? Tetap sederhana ya, tidak mubazir, ya kan? Sederhana dalam hati kan. Karena sederhana itu kan sebetulnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para salafus saleh itu kan sombong itu kan bukan karena kita pakai pakaian yang bagus ya, tapi baliknya sederhana itu juga bukan karena kita apa ya menerima tamu atau ini dengan compang camping atau dengan pasien dengan compang camping kan tidak begitu. Kita boleh berpakaian yang bagus, mahal pun boleh gitu. Tapi apa hati kita tidak melekat kepada pakaian kita, tidak membuat kemudian dengan pakaian itu kemudian kita hanya ingin dipuji oleh manusia dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya ya untuk melatih hati kita ini melakukan amalan-amalan hati yang seimbang gitu ya antara khauf dan roja karena pasti ada kebalikannya kan. Amalan hati itu kan seperti itu. Kebalikannya tawadu itu al-kibr ya sombong.
Kebalikannya khauf, takut itu roja, berharap. Kan gitu. Kebalikannya husnudzon itu apa? Suudzon. Kebalikannya ikhlas itu riya, ya, atau bahkan syirik. Nah, seperti itu. Jadi menyeimbangkan kedua sayap itu, kalau kata Imam Al-Ghazali itu, disitulah sebetulnya letak amalan hati. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, setelah atas jawabannya, kita lanjutkan diskusi kita ke pertanyaan berikutnya, yakni pertanyaan dari Dr. Cika. Assalamualaikum Ustaz. Dr. Aizin bertanya, bagaimana bentuk husnuzon kita kepada Allah jika kita diberikan cobaan yang berat? Karena pasti dalam hati kita ada rasa kecewa dan sulit untuk menerima. Terima kasih dokter. Ya, makasih Dr. Cika. Ini luar biasa ini ya. Jadi cara kita untuk berhusnuzon billah yang pertama adalah minimalisasi keluhan. Ya, itu pertama. Terutama meminimalisasi keluhan kepada makhluk. Ya. Tetapi tingkatkanlah keluhan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Jadi minimalisasi keluhan kepada makhluk tetapi meningkatkan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu makin disambati itu biasanya makin capek, itu enggak? Ya, orang disambati itu makin sambat tok sih kawan kan gitu ya. Tapi Allah itu kalau makin disambati, Allah itu makin senang, Dr. Jika. Ya, jadi kalau kita ada masalah besar, sering-sering ngeluh aja sama Allah, nggak apa-apa gitu. Dan itulah salah satu cara kita katarsis, kalau dalam psikologi ada istilah katarsis kan. Ya, nanti cari istilahnya, saya pikir teman-teman kalau PPDS internet tahu semua lah ya. Katarsis ya, merilis emotion itu ya. Nah, katarsisnya orang Islam itu kan di sholat-sholat malamnya, ya, di sajadah-sajadahnya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu katarsis-katarsis yang mulia gitu ya. Katarsis-katarsis yang terbaik gitu. Boleh kita cerita kepada orang yang kita percaya ketika kemaslahatannya lebih banyak, pada ustadz, ustazah, pada konselor, boleh ya, karena itu bagian juga dari usaha ya. Itu pertama. Yang kedua, yang tadi sudah saya sampaikan, mintalah kepada Allah untuk diluaskan hatinya. Ya, Rabbis rohli sodri. Diluaskan hatiku ya Allah. Supaya jadi itu jawabannya. Ya, jadi supaya kita tuh dikasih hati yang lapang gitu. Ya kan? Nah, yang ketiga, jangan pernah kehilangan harapan. Saya kira itu kalau kita betul-betul latihkan pada diri kita, insya Allah cukup. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kan Allah diulang 2 kali itu seakan-akan terus menguatkan harapan kita kan, ya, bahwa ada 2 kali minimal kemudahan bersama kesulitan yang kita hadapi. Ya, itu nguatin harapan kita gitu ya, bahwa ada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, memahami kesulitan kita, tidak meninggalkan kita, membantu kita, ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, dokter dan semuanya aja lah, termasuk saya ya, karena kita punya medan ujian yang berbeda-beda ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Dr. Tony? Baik Ustaz. Mungkin masih bisa Ustaz satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin kok, silakan. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Dr. Amel. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah ada amalan tertentu atau doa-doa yang dapat diamalkan agar hati kita senantiasa dilapangkan dalam menerima apapun takdirnya? Terima kasih dokter. Dalam menerima, sebentar saya agak putus-putus. Menerima ujian, apa tadi? Apakah ada amalan tertentu atau doa tertentu yang dapat diamalkan agar hati kita senantiasa dilapangkan dalam menerima apapun takdirnya? Ya, tadi terima kasih pertanyaan. Tadi sudah doanya Nabi Musa, itu sering juga ya diajarkan oleh para ulama. Kemudian doa meminta apa? Kesabaran. Ya, contohnya yang ada dalam Al-Quran, Rabbana afriq alaina
sabra wa tawaffana muslimin. Muslim ini kan doa luar biasa. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, ya. Jadi kita boleh minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa yang sering dibaca oleh Nabiullah Ibrahim. Ya, doa-doa pendek yang menurut saya kalau diamalkan dan diresapi itu insya Allah akan membuat hati kita lebih kuat. Samping doa yang awal tadi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu saya kira Dr. Tommy. Mudah-mudahan jelas nih suara saya. Baik, jelas Ustaz. Oke. Masih ada satu pertanyaan mungkin atau bagaimana Ustaz? Ya, monggo nggak apa-apa. Terakhir ya. Oke, Bapak Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Dr. Bilal. Ini bertanya Ustaz, mohon izin ingin menanyakan terkait ayat di dalam Al-Quran yaitu surat Az-Zumar ayat 10 yang mana dikatakan bahwa hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bagaimana hikmahnya dengan kondisi ketika kita mendapat cobaan? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Halo, tes. Afwan, Ya. keputus lagi ya? Baik Ustaz. Apakah tadi Enggak. sudah terdengar untuk pertanyaannya? Yang itu ya, yang Az-Zumar tadi ya? Baik, betul. Az-Zumar ayat 10. Iya. Afwan, saya tadi baru ini separuh. Yang terakhirnya apa tadi? Az-Zumar ayat 10, pahala tanpa batas, terus pertanyaannya apa? Bagaimana hikmahnya dengan kondisi ketika kita mendapatkan cobaan dengan kesabaran itu? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa jadi ya, memasukkan kita ke surga itu bukan karena amal-amal kita gitu. Karena memang maksudnya amal-amal yang ibadah mahdo yang sering kita lakukan kayak sholat, zakat, haji, umroh gitu ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memasukkan kita ke dalam surga karena kesabaran kita. Itulah kenapa kan sambutan malaikat di setiap pintu surga itu kan sama ya, salamun alaikum bima sabartum, karena semua amalan itu butuh kesabaran gitu. Semua amal soleh itu kan butuh kesabaran kan untuk melakukannya kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan musibah itu hal yang sama seperti itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurut salah satu ulama yang saya dengarkan penjelasannya ya, hanya menitipkan pahala tanpa batas tuh hanya pada 2 amalan saja. Yang satu namanya puasa, saum, yang kedua namanya sabarin. Itu dalilnya ada dalam surat Az-Zumar itu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar akan memberikan pahala tanpa batas kepada orang yang bersabar, ya kita yakini betul bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang nggak pernah kita bisa hitung gitu. Karena kan kalau dalam hadis sahih itu kan amalan itu kan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat ya. Tapi khusus 2 amalan tadi ya, puasa dan kesabaran itu terserah Allah gitu. Bisa 700 kali lipat, bisa 800, bisa 1000, bisa 1500, bisa 2000, bahkan bisa 1 juta kali gitu ya. Karena kesabaran itu. Ya, jadi ya itulah keunggulan daripada orang-orang yang bersabar itu. Ya, makanya disebut dengan sabrun jamil ya. Sabar itu sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik gitu ya. Karena ya memang indah beneran sabar itu. Ya, jadi itu hikmahnya bahwa bisa jadi musibah yang
Anda hadapi hari ini, itu adalah alasan terkuat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan Anda ke surga. Ya, karena kan memang kalau para ulama itu sepakat kita itu masuk surga itu kan bukan karena amal kita ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cukup amal kita itu untuk masukkan kita ke surga, betul nggak? Ya, nggak cukup. Ya, Anda mau haji berapa kali lah, Anda mau umroh, mau puasa, nggak cukup, ya kan? Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah berjanji, ya kan, bagi orang-orang yang bersabar itu akan lebih banyak Allah berikan rahmatnya ya kepada orang-orang yang bersabar tadi. Ya, bisa jadi itu menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkan kita. Makanya amal sederhana ya, tapi dilekati dengan kesabaran yang luar biasa, itu menjadi tidak sederhana. Rahimahumullah. Ya, antum misalnya ngapunten nih ya, tugasnya apalah, mungkin ya simpel gitu sebagai PPDS misalnya ngapain gitu ya, kalau buat PPDS internal. Barangkali dibanding dengan tindakan-tindakan yang kompleks itu sederhana. Tapi butuh kesabaran, misalnya ngapunten ya, karena penyakitnya sangat menular, betul apa enggak? Pasiennya tidak kooperatif, itu kan butuh kesabaran tinggi kan. Ya, misalnya itu. Terus antum lakukan itu dengan apa? Sabar, kemungkinan tertular, kemungkinan bahkan terluka gitu kan, bahkan kemungkinan apa gitu ya. Antum lakukan dengan sabar, barangkali mungkin tindakannya sederhana itu. Tapi di mata Allah menjadi tidak sederhana. Nah, kira-kira begitu. Makanya kalau antum itu amalan lahiriahnya kelihatan simpel, iringilah dengan amalan hati yang luar biasa. Misal, dok, saya cuma bisa sedekah 10.000, dok. Maka tingkatkanlah keikhlasannya 1 juta kali, gitu kira-kira begitu. Iya kan? Ya, jadi kalau selama PPDS saya dulu waktu dokter umum, alhamdulillah dok tabungan sekian, saya bisa ngasih sekian kepada masjid itu. Ini PPDS, sudah gitu anak saya sakit, saya bisa memberikan ini. Berikan itu dengan keikhlasan yang lebih dan kesabaran yang lebih. Maka insya Allah Allah akan lipat gandakan. 10.000 itu bisa jadi menjadi sesuatu yang tak terhingga. Karena Allah tidak hanya melihat 1.000 rupiahnya atau 1 juta rupiahnya, tapi Allah melihat kesabaran antum yang akan diberikan Allah pahala tanpa batas. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk menguatkan amalan hati kita, ya, mengiringi amalan-amalan lahiriah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang Ustaz atas tausiahnya dan jawaban-jawaban atas segala diskusinya. Mungkin kita cukupkan Ustaz karena keterbatasan waktu. Saya kembali kepada Ustaz Dr. Arif mungkin untuk dengan doa atau. Oh ya, baik, kita tundukkan kepala kita sejenak ya untuk bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih Allah atas karunia yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Tolongkan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Bersyukur dengan hati kami, bersyukur dengan lisan kami, bersyukur dengan amal ibadah kami kepada-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, jikalau Kau uji kami dengan musibah, berikan hati yang penuh kesabaran, ridho, berhusnudzon kepada setiap takdir-Mu, ya Allah. Mudahkanlah aku untuk melihat keindahan dari semua takdir-Mu, ya Allah. Hindarkanlah aku dari lisan yang mudah mengeluh. Anakku sadar bahwa aku telah beriman dengan semua takdir-Mu yang mungkin jelek, buruk bagiku, tapi pasti baik menurut-Mu. Ya Allah, lancarkanlah studiku menjadi seorang dokter penyakit dalam yang bermanfaat bagi umat. Menjadi asbab-sebab aku akan semakin dekat dengan-Mu, ya Allah. Dan menjadi tabungan kebajikan yang kelak akan memperbarat tabungan kebajikanku di hadapan-Mu kelak. Jadikan keluargaku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Ampunkanlah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka, ya Allah, bagaimana mereka menyayangi aku pada saat kecil dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah persaudaraan di antara kami untuk saling tolong-menolong, saling memaafkan, dan saling memahami di antara kami, satu dengan yang lainnya. Ya Allah, wafatkan kami kelak saat menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah. Setelah kami bertaubat kepada Engkau, ya Allah, lapangkan kuburku seluas mata memandang dan mudahkanlah aku di yaumil hisab, ya Allah. Dan kumpulkanlah kami semua di dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Amin. Ustaz atas tausiah dan juga doanya. Saya sebagai pewacara dan juga MC pada hari ini, mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah perbuatan. Para hadirin, marilah kita tutup agenda kajian kita kali ini dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Terima kasih Ustaz semuanya Dr. para senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan teman-teman semua ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sami-sami.